وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Seseorang ini bisa selamat dari azab kubur. Jawabannya juga dua. Ada solusi yang sifatnya global secara garis besar, dan ada yang sifatnya terperinci. Yang secara garis besar ini kata beliau adalah taubat dari dosa. Ya. Dengan apa? Ya kalau dia berdosa, dia bertaubat. Supaya nggak dosa, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Kalau terlanjur, dan semua orang mesti terlanjur berdosa, maka cara yang paling efektif kata Ibnul Qayyim, dan ini sifatnya umum, semua orang bisa ngamalkan ini, adalah usahakan kata beliau, sebelum kita tidur, duduklah sejenak untuk muhasabah. Renungi seharian ini dosa apa saja yang sudah kita lakukan. Ingat. Wah, saya seharian tadi saya riba, saya melihat mengumbar pandangan yang tidak diperbolehkan oleh Allah, saya mencuri waktu, saya nipu orang, saya ini, saya itu, macam-macam. Ingat sebanyak mungkin. Sudah, perbarui taubat nasuha Anda. Ya, perbarui, ya Allah aku bertobat mulai hari ini. Kalau ini untuk pertama kalinya, ya dosa-dosa yang lalu. Kita juga tobat, ya Allah pokoknya saya tobat dari semua dosa saya, hari ini maupun yang sebelum-sebelumnya. Tulus. Ya, kalau itu dosa antara dia dengan Allah saja, maka cukup dengan itu. Tapi kalau ada kaitan dengan manusia, maka harus dengan dikembalikan hak orang itu, atau kita minta dimaafkan dari yang bersangkutan. Setelah itu, kalau bisa tutup dengan zikir menjelang tidur. Baca doa-doa dan zikir menjelang tidur. Sehingga seandainya dia mati malam itu, kata Ibnu Qayyim, dia mati dalam keadaan sudah bertaubat nasuha. Dan insya Allah Allah akan mengampuni. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Itu janji Allah. Sehingga insya Allah dia tidak akan terkena azab kubur. Ulangi tiap hari. Karena tiap hari mesti kita berbuat dosa lagi, baru lagi. Dosa kemarin sudah tobat, hari ini belum. Tobat lagi. Usahakan begitu terus. Ini cara paling efektif kata Ibnu Qayyim. Kalau nggak bisa yang begini, ada solusi-solusi yang sifatnya pilihan. Dia menyebutkan sejumlah hadis, ya. Salah satunya adalah dengan mengamalkan amalan-amalan tertentu yang pahalanya itu selamat dari fitnah kubur. Salah satunya ribat fisabilillah. Cuman kan susah. Ribat ini nggak mudah, nggak semua orang bisa melakukan ribat. Artinya apa? Berjaga-jaga di perbatasan teritorial kaum muslimin, wilayah kaum muslimin yang berbatasan langsung dengan musuh. Sehingga kalau ada serangan, dia yang pertama kali kena. Dia yang pertama kali mati. Ya, dia yang pertama kali ditawan oleh musuh dengan segala resikonya. Nah, kalau dia terbunuh dalam keadaan ribat fisabilillah, ujriya alaihi amaluhu ila yaumil qiyamah wa aminal futtan. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, amalnya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Dan dia akan diamankan dari al-futtan, yakni fattanil qabr. Para malaikat yang memfitnah dalam kubur. Memfitnah itu memberikan ujian, pertanyaan-pertanyaan itu. Dia akan diamankan, sudah nggak perlu ditanya. Hadis yang lain menyebutkan orang yang mati syahid di medan perang juga dibebaskan dari pertanyaan kubur. Kata Rasulullah, kata salah seorang sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid. Kenapa sih orang-orang beriman masih ditanya dalam kuburnya, kecuali kalau dia mati syahid? Kata beliau, kafa bi bariqatis suyufi fawqa ru'usihim fitnah. Cukuplah kilatan pedang di atas kepala mereka sewaktu berjihad di dunia itu sebagai ujian. Kalau nggak betul-betul beriman, nggak akan mau dia seperti